dalam kaitan dengan PT Sritex, langkah-langkah strategis yang harus terukur dan membawa nilai tambah manfaat bagi karyawan yang diberhentikan dan juga bagi harga diri pengusaha itu sendiri. Maka yang pertama sekali harus para kurator ini mengerti celah-celah bisnis dan liku-liku bisnis serta apa isi daripada perusahaan Sritex. Yang pertama, kurator harus tahu bahwa ada pemegang saham, ada komisaris, ada komisaris dan ada direksi perusahaan. Namanya pengurus perusahaan. Jadi terpisah. Pemegang saham memberi kepercayaan terhadap komisaris dan direksi perusahaan untuk menyelenggarakan perusahaan dengan baik, namanya good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik dan sehat. Nah, kalau sekarang menghadapi masalah, maka sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2017 mengenai perseroan terbatas, bahwa penanggung jawab ke dalam dan keluar perusahaan termasuk di pengadilan adalah direktur utama. Maka kurator harus menghubungi direktur utama. Ini bagaimana supaya diadakan rapat dengan direksi. Bahkan lebih baik lagi kalau penanggung jawab pengawasan itu adalah komisaris, dipanggil supaya rapat. Bagaimana? Judulnya hanya satu kok. Bagaimana menyelesaikan hak-hak karyawan yang diberhentikan berkait dengan pesangon dan penghargaan. Judulnya hanya satu. Nah, kalau tidak ada jalan keluar dari rapat komisaris, direksi, dan kurator, maka langkah berikutnya harus diambil, namanya mengundang pemegang saham. Karena ini adalah menyangkut risiko. Ya, di dalam undang-undang itu, pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap tindakan pidana atau apapun lain yang dia tidak lakukan. Dia hanya bertanggung jawab terhadap risiko yang timbul sesuai dengan jumlah saham yang ditempatkan. Maka pemegang saham ini dimintakan istilahnya kerelaan untuk membantulah. Ya, dengan hati yang lapang membantu supaya ada penyelesaian pembayaran pesangon dan penghargaan dan hak penghargaan terhadap karyawan yang diberhentikan. Nah, ini kurator harus menguasai. Jadi kurator jangan bersifat bos dalam menyelesaikan masalah. Karena pengusaha rata-rata yang dipegang itu adalah harga diri. Seorang pengusaha sangat mengutamakan harga diri. Maka dalam keadaan apapun dia tetap sangat mengutamakan harga diri. Maka kurator harus datang pada pengusaha, mendatangi, memohon bertemu, bukan mengundang gitu, memohon bertemu. Nah, syukur-syukur dengan tata bahasa yang baik dan tidak menyudutkan pengusaha, dengan memberikan satu permohonan supaya bisa ini diselesaikan. Nah, rata-rata kalau memang pengusahanya, pemegang sahamnya berniat baik, ini dia bisa memberikan jalan keluar. Tapi yang pertama sekali harus kurator tahu berapa kreditnya di bank. Yang kedua, jaminannya itu apa? Rata-rata perusahaan seperti industri itu jaminannya adalah tanah dan juga pabrik-pabrik itu dijaminkan di bank. Maka kalau itu terjadi, itu bisa dilihat di dalam akte perjanjian kredit. Jaminannya apa? Nah, kalau jaminannya tanah dan juga pabrik dan besi-besi bangunan itu, ya mau dapat dari mana uang pesangon itu? Saya pastikan tidak ada pesangon dari aset-aset yang ada. Sementara kurator bertugas menyita aset untuk menjual. Kalau sudah dijaminkan di bank, nggak bisa. Itu bank memiliki hak prerogatif untuk mengambil. Itu ada undang-undang. Nah, karena kalau itu terjadi, seluruh aset sudah dijaminkan di bank, satu-satunya jalan kembali yang saya bilang, rapat bersama pemegang saham,
meminta mereka agar bertanggung jawab terhadap risiko pesangon dan uang penghargaan bagi karyawan yang diberhentikan. Caranya bagaimana? Ya sesuai dengan saham yang ada, tanggung jawab berdasar proporsional. Dihitunglah itu. Kalau pesangonnya 5.800 itu bisa mencapai mungkin sekitar, kalau saya bisa 300 miliar itu. Ya, bisa mencapai 300 miliar. 350 lah. Nah, tinggal dibagi sesuai komposisi saham kok. Itu yang harus dipegang oleh kurator. Nah, saya kadang-kadang melihat banyak kurator yang ada, tapi dia tidak mengerti bisnis. Dia hanya mengerti hukum. Nah, celah-celah bisnis. Saya sudah 45 tahun bisnis tanpa celah, dan saya ngerti ini masalah. Nah, kalau itu sudah dijumlah semua hak-hak karyawan itu, maka dibicarakan dengan pemegang saham. Kalau tidak, rata-rata kalau pengusaha yang benar, dia pasti bantu selesaikan. Karena masa lalu dia sudah dapat untung mungkin sudah puluhan triliun dia untungkan. Ambillah likuiditas atau cadangan devisa, bayarlah ini. Ini namanya memelihara reputasi dan nama baik pengusaha. Ya, masa lalu tahun 98 dan sampai itu tuh para pengusaha tidak memelihara reputasi dan cenderung untuk mencuri uang negara melalui kredit. Ya, tapi saya yakin pengusaha Sritex, pemegang sahamnya, saya yakin akan tampil. Apalagi dengan tampilnya Bapak Prabowo sebagai presiden. Ya, pengusaha pemegang saham Sritex itu pasti dia akan mendukung penyelesaian atas pesangon dan penghargaan karyawan. Nah, itu yang saya sarankan. Kalau misalnya kurator ada hambatan, saya kira ada aja yang bisa menolong kalau memang diperlukan. Merebaknya berita yang viral di medsos maupun di mana-mana tentang pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan perusahaan ataupun pekerja lainnya, ini memang membuat kita semua, termasuk saya, merasa prihatin. Kenapa? Karena orang-orang yang kehilangan pekerjaan, pertama itu adalah dia kehilangan martabat dirinya, harga dirinya di hadapan keluarganya. Yang kedua, tentu kehilangan sumber pendapatan untuk membiayai hidupnya dan lain-lainnya. Tetapi bagaimanapun juga, di dunia dagang, di dunia industri, masalah pemutusan hubungan kerja akan selalu terjadi setiap saat, dimanapun dan bagaimanapun. Akan terjadi itu. Jadi jangan pernah kita berharap bahwa pada saat kita bekerja, entah di pemerintah, apalagi di swasta, itu akan terus-menerus. Karena pemutusan hubungan kerja ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama sekali, karena kelayakan meneruskan usaha sudah tidak memenuhi syarat. Antara lain, pemasaran itu kecil, sementara biaya besar. Hasil uang masuk itu kecil, sementara biaya yang ditanggung terkait dengan gaji karyawan, terkait dengan operasional, terkait dan lain-lain itu besar. Yang kedua, karena ada aspek persaingan dagang yang sejenis. Nah, yang sejenis. Yang ketiga, ada kegiatan yang sifatnya membuat perusahaan instabilitas di dalam perusahaan itu. Tidak stabil karena ada pergerakan-pergerakan yang muatannya itu tidak setia dan tidak menghormati pemilik perusahaan. Ya, padahal kalau kita bekerja itu harus kita menghormati pemilik perusahaan supaya dapat gaji. Yang banyak terjadi adalah pemilik perusahaan selalu didemo. Tidak ada pengusaha yang mau kerasan melanjutkan perusahaannya kalau terus-menerus dihina, didemo. Tidak ada. Nah,
aspek lain, jadi kalau terkait dengan kejadian ini sekarang ini, saya ingin sampaikan bahwa masalah pemutusan hubungan kerja itu jangan kita berharap bahwa kita akan selalu sama-sama dengan pekerjaan kita. Keprihatinan memang penting dan solidaritas. Tetapi pernah saya itu membaca sesuatu guidance suatu agama, dia katakan pangkat, jabatan, harta benda, uang, pekerjaan atau apapun yang kita miliki, kalau bukan itu meninggalkan kita, kita yang tinggalkan. Jadi keikhlasan. Pada saat kita dapat kerja ada rasa syukur, tapi saat sudah harus berhenti atau kita diputuskan kerja juga harus ikhlas. Namun demikian, pemutusan hubungan kerja itu kepahitan bagi yang diputuskan kerjanya. Maka yang paling pokok dilakukan langkah-langkah terhadap hak-hak pekerja, yaitu pesangonnya dan uang penghargaan. Ada 2 komponen itu. Dan itu rinciannya sudah ada. Yang maksimum kalau dia kerja 24 tahun, itu 10 bulan upah penghargaan. Kalau dia bekerja 8 tahun, 9 bulan upah. Jadi 19. Jadi kalau misalnya 8 tahun ya 9 bulan upah. Kemudian penghargaannya itu berjenjang. Dan itu maksimum sampai 24 bulan. Dia bisa dapat itu 10 bulan. Kalau dia hanya kerja 3 tahun, ya 2 bulan upah. Jadi itu sudah ada aturannya berapa pesangon. Terkait dengan... jadi yang ada di dalam negara kita ini harus dilihat secara komprehensif dari berbagai sudut. Tahun 1978 saya sudah menjadi... namanya diangkat sebagai Dewan Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Zaman itu Pak Sudomo. Saya waktu itu memimpin perusahaan kayu dan plywood kayu di Samarinda. Ya, saya mewakili Kadin Kaltim karena saya pada saat itu Ketua Kadin Provinsi Kaltim. Jadi mewakili Kadin, sehingga di dalamnya itu ada namanya lembaga bipartit. Jadi bipartit hubungan pengusaha, pemerintah dan pengusaha mengkomunikasikan apa masalah di bidang tenaga kerja yang diwakili waktu itu Pak Sudomo di pusat dan di wilayah ada. Nah, setelah bipartit ini berjalan tidak cukup. Waktu itu tidak ada yang mewakili buruh. Hanya organisasi per sektor kayu, sektor plywood, sektor tambang. Nggak ada. Maka dibuatlah waktu itu namanya lembaga tripartit. Itu keputusan pemerintah. Pemerintah, pengusaha, dan buruh, diwakili buruh. Disinilah digodok segala masalah. Yang keberatan dari perusahaan-perusahaan itu masuk ke sini, kita bicarakan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan hampir 100. Jadi kalau masuk 100% kasus pada zaman itu, kita bisa selesaikan kurang lebih 83%. Dan diterima oleh semua pihak. Kasus tenaga kerja itu tidak bisa diselesaikan dengan bahasa politik. Tidak bisa diselesaikan dengan bahasa hukum. Hukum bisa dijalankan, tetapi kalau ditentukan pesangonnya, tahu pengusahanya tidak bisa bayar bagaimana? Maka langkah-langkah yang ada biasanya dia harus diselesaikan. Tahap pertama saya mengusulkan supaya diselesaikan secara mediasi. Mediasi itu dilakukan oleh mediator yang kompeten, yang memiliki brevet dari pemerintah, bukan mediator yang karena pejabat pemerintah, karena menteri, karena apapun, tidak akan selesai. Karena dia tidak mengerti pola mediasi. Nah, pola mediasi itu adalah tidak pernah mempertimbangkan banyak sedikitnya didapat. Tidak pernah. Tidak mempertimbangkan salah benar. Mediator yang melaksanakan itu adalah dia melakukan tugasnya seraya tidak merugikan semua pihak yang ada di situ. Berdasarkan win-win solution, tidak ada yang merasa dirugikan. Maka ini tidak gampang. Jadi selama ini kalau ada kasus besar menengah dan kecil, itu selalu bilang dimediasikan.
Nah, tidak pernah selesai itu. Ada yang selesai tapi ditekan sana, ditekan sini, diancam sana, bukan begitu. Harus diterima oleh semua pihak. Itulah sebabnya kalau pertemuan itu harus menampung aspirasi buruh dan aspirasi pengusaha. Bukan pengusahanya dijelek-jelekkan, baru buruhnya dibela-bela. Bukan buruhnya dijelek-jelekkan, baru pengusahanya dibela. Enggak. Mediasi itu adalah mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan diselesaikan tidak merugikan semua pihak. Maka muncullah namanya kesepakatan penyelesaian secara damai berdasarkan mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI. Baru memiliki dasar hukum. Sebab kalau mediasi tidak disahkan, misalnya hal yang berat dan besar serta muatannya itu besar, harus dibawa ke pengadilan supaya disahkan. Nah, namanya penetapan pengadilan, berapa yang harus dibayar, apalagi berkaitan dengan uang negara. Tapi kalau dibuat di luar saja, itu masih bisa digugat gitu loh. Nah itu, jadi masalah perburuan boleh diselesaikan langsung, tetapi harus orang-orang yang memiliki kompetensi dan karakter untuk hatinya terpelihara, tidak memihak sana sini, tapi melihat kepentingan berbagai pihak. Nah, pengusaha itu sebetulnya tidak terlalu sulit untuk dia kalau selama pengusaha pembinaannya jalan, nggak akan ada masalah. So, pengusaha itu cepat menyesuaikan kok. Kalau tidak dikasih aturan aja, kalau kena sanksi dia udah takut. Tapi yang sulit adalah ada organisasi pengusaha namanya Kamar Dagang dan Industri. Ya, Kamar Dagang dan Industri ini mereka bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 87. Ya, jadi di sana itu disebutkan Kamar Dagang dan Industri adalah wadah pengusaha. Jadi pasal 4 itu wadah pengusaha yang bergabung maupun tidak bergabung. Jadi sebetulnya Kadin ini mempunyai pengabdian yang sangat strategis karena membina pengusaha yang bergabung tidak bergabung. Nah, pasal 5 Kadin ini yang harus masyarakat umum tahu dan pengusaha serta pemerintah. Pemerintah tidak tahu ini, tidak pernah baca undang-undang. Pasal 5 dikatakan Kadin itu bersifat mandiri. Yang kedua, bukan organisasi pemerintah. Saya ulangi, bukan organisasi pemerintah. Pasal 5 itu. Nah, selain bukan organisasi pemerintah, pasal 5 menyebutkan bukan organisasi partai politik. Nah, kalau di sana dihuni oleh orang politik, itulah pelanggaran hukum. Ya, kalau di sana gayanya seperti pemerintah, itu pelanggaran hukum. Nah, pasal 5 juga menegaskan bahwa dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan. Nah loh, tidak mencari keuntungan. Nah, harus introspeksi pengurus Kadin. Jangan mencari keuntungan atau minta kredit atau tidak bayar gitu loh. Ya, banyak itu. Di seluruh Indonesia banyak yang saya deteksi mengambil kredit di bank, orang bank sengsara menagihnya. Nah, itu. Nah, terkait dengan Kadin, Kadin ini sebetulnya terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Inilah tugas Kadin sesungguhnya. Dari 10 kegiatan dan tugasnya itu di dalam Undang Nomor 1 tahun 87 tentang Kadin Kamar Dagang Industri, dari 10 poin 9 I itu adalah poin 9, yaitu apa? Ya, memelihara hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha. Nah, ini tidak dilakukan Kadin. Kadin harus tampil menyelesaikan masalah sebelum meledak PHK ini. Pembinaan itu memelihara hubungan serasi. Cilakaannya di Kadin dia serahkan ke Apindo. Apindo itu tidak tahu wujudnya bagaimana. Tempat teriak-teriak aja orang yang seolah-olah bekerja padahal tidak memiliki output yang benar. Ya, lebih banyak bernuansa politik kalau Kadin, Apindo. Orang yang ngurus pun dililit kredit macet itu. Saya tahu itu. Nah, jadi Kadin harus mengambil alih kembali itu. Jangan dikasih ke Apindo.
Kadin harus memelihara hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha. Nah, sama saja di lembaga pengupahan menugaskan orang-orang Apindo di sana, dan orang-orang di lembaga pengupahan itu yang menentukan 5.300 itu bukan orang yang mengerti, karena tidak ada karyawannya. Jadi sebetulnya itu banyak penyimpangan. Ya. Jadi sekali lagi, Kadin saatnya sekarang harus tampil, ikut serta menyelesaikan ini sesuai tugas-tugas perintah undang-undang. Nah, pertanyaannya timbul, apakah pengusaha Sritex, direksi maupun komisarisnya atau pemilik saham itu anggota daripada Kadin? Tidak perlu lihat anggota apa tidak, karena undang-undang ya pasal 4 itu bagi pengusaha yang tidak bergabung maupun bergabung. Ya, tanggung jawab Kadin. Panggil, rembukan bagaimana cara menyelesaikannya. Jangan diserahkan kurator aja. Kalau serahkan kurator, tak tahu yang disita oleh kurator tidak mencukupi, terus gimana? Bagaimana kehidupan karyawan itu? Nah, yang harus juga oleh pemerintah tahu, ditanya dulu. Karena ini berangkatnya dari sini. Berapa kredit yang telah diambil oleh Sritex itu? Dari bank mana? Jangan kita bicara pemutusan hubungan kerja atau tidak dilihat ini kreditnya. Saya tidak mau memiliki pikiran negatif tentang Sritex. Saya 45 tahun bergerak dalam bisnis tanpa cacat. Tahun 75 saya ketua Kadin Kota Samarinda. Tahun 79 saya ketua masyarakat perkawinan pengusaha kaya seluruh Kalimantan Timur. Tahun 81 saya ketua Kadin Provinsi Kaltim. Tahun 2015 saya Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia. Saya udah tahu kok. Saya udah tahu. Harus tampil sekarang. Nah, berapa kredit macetnya beliau ini? Nah, kemudian mengapa harus pilot? Kan ini kejadiannya sebetulnya ini Sritex ini akibat munculnya peraturan pemerintah yang membebaskan barang dari Cina masuk di Indonesia. Sehingga tekstil itu, asosiasi tekstil itu ada, teman saya di Kadin itu menyatakan kami terancam. Tapi tidak ada penyelamatan. Kena juga Sritex itu sebetulnya. Tapi kalau saat itu Sritex cepat menyesuaikan diri dengan biasalah kalau orang dagang itu pasti banyak jalannya kok. Tapi kalau cepat mengalah, itu yang harus dihitung berapa kredit yang kau ambil di bank. Dan kalau kepailitan ini oleh kurator, berapa sisa hartamu yang ini? Di dalam kepailitan, apabila kurator menjual atau menyita barang-barang itu dan dijual, yang pertama diutamakan adalah pesangon karyawan. Yang kedua baru pajak dan lain-lainnya. Jadi bukan orang pailit itu dibayar, bukan. Jadi mempelitkan itu bukan itu yang dibayar. Bayar dulu pesangon karyawan. Nah, di dunia bisnis pada umumnya, saya sudah lama sekali di dalam bisnis. Kadang-kadang banyak sekali pengusaha yang berniat baik. Banyak untuk membangun negara. Tapi lebih banyak di Indonesia yang berniat tidak baik. Indikator utama tahun 89, tahun 98 itu kan sempat itu blacklist pengusaha 82,7% di bank karena kredit macet 420 triliun. Nah, ini harus juga diwaspadai. Itulah sebabnya Kadin bersama pemerintah bina pengusaha. Jangan milih-milih aja orang-orang politik ditaruh di Kadin itu. Nah, supaya pengusaha bersikap baik. Karena ada juga orang pilot, memang sengaja dipilotkan. Suruh orang apa? Suruh orang gugat pilot, berkumpul 1-2 orang, mempilotkan di pengadilan, di pilot. Apa yang terjadi? Semua kredit di bank itu tidak terbayar. Dan kadang-kadang ada pengusaha yang sedih, tapi ada juga yang gembira karena itu. Nah, ini yang harus dijaga. Jangan kepailitan itu menjadi model daripada jebolnya bank. Hubungan kerja tidak usah terlalu dihebohkan.
tangani secara proporsional hak-hak karyawan itu. Nggak usah heboh, karena pemutusan hubungan kerja akan terjadi terus kok. Di negara ASEAN ini, sampai Amerika, sampai semuanya kena masalah semua kok. Secara makro, Pak ya? Secara internasional, secara negara ASEAN juga terjadi masalah serius tentang pemutusan hubungan kerja. Jangan jauh-jauh. Pengusaha yang terbesar yang juga pengusaha besar terkait itu memecat karyawannya banyak puluhan ribu itu. Nah kalau pemutusan hubungan kerja ini nggak usah diperpolitisir. Yang harus dijaga hak karyawan itu diselesaikan dengan baik. Tetapi yang menyelesaikan siapa? Nah, baru aja kabinet dibentuk, sudah datang satu wakil menteri bilang tidak akan ada pemutusan hubungan kerja. Lain kali saya sarankan wakil menteri itu belajar mengenai aspek-aspek terkait dengan undang-undang ketenaga kerjaan, seni menyelesaikan masalah, dan juga mengetahui apa karakter pengusaha sendiri secara umum. Karakter pengusaha itu kalau perlu, misalnya kalau perlu peraturan lemah dia hantam, dia sikat itu barang. Tetapi kalau aturan bagus, pembinaannya sejak awal terus menerus, namanya pembinaan dan perlindungan tenaga kerja. Tapi ada juga pembinaan dan perlindungan pengusaha. Jangan terus ribut terus, pengusaha ini seperti orang busuk semua di Indonesia. Tidak. Pengusaha kalau dibina kayak Parto dulu 250 orang dipanggil Jimbaran, tolong bantu negara, jalan itu. Jadi jangan justru pengusahanya diuyak-uyak terus. Tapi pengusaha juga harus diberi warning. Kalau memang niatnya kurang bagus. Pertama niatnya meninggalkan kredit macet, sengaja pelitkan. Yang kedua meninggalkan tanggung jawab terhadap karyawannya, padahal sebelumnya sudah mengambil triliunan rupiah dari keuntungan itu. Nah itu. Jadi saya ulangi, undang-undang tentang Kamar dan Industri nomor 1 tahun 87 itu pasal 11. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Kadin terkait dengan pelaksanaan undang nomor 1 tahun 87 dan perundang-undang lainnya dan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian. Pasal 11. Kalau Kadin melakukan penyimpangan atas dari ketentuan yang berada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87, di situ ditegaskan pemerintah mencabut keputusan presiden mengenai Kadin. Jadi ada sanksinya. Kadin itu enggak organisasi biasa. Jangan dianggap pemerintah, jangan partai. Enggak, organisasi biasa yang dibeda. Nah, saya ingatkan teman-teman di Kadin, saya mantan pengurus Kadin Indonesia juga. Jangan lagi lakukan hal-hal sebelumnya. Yang seperti menempatkan diri seperti pemerintah. Memberi saran kepada pemerintah monggo, tapi bukan mendikte pemerintah. Ya, kesalahan Kadin masa lalu itu tidak baca undang-undang. Pengurus itu belum tentu tahu undang-undang. Dia harus baca itu. Sehingga pemerintah bukan dianggap, dia sering bilang, kalau ketuanya misalnya ketua Kadin atau siapapun, Kadin kami sebagai mitra, bukan mitra, berada di bawah pemerintah, memberi saran kepada pemerintah. Ingat, ya mitra strategis. Lah strategis mana? Membina pengusaha ya tidak, menciptakan hubungan serasi antara pekerja dan pemerintah tidak. Ya, saatnya sekarang Kadin tampil untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi jangan membuat pusing negara, apalagi Bapak Presiden kita yang sangat, saya ulangi, sangat berniat baik merubah negara yang menjadi sejahtera.